Proyek KAAN, ambisi jet tempur generasi kelima Turki untuk menjadi kekuatan udara global. Dunia pertahanan udara memasuki era baru dengan kemunculan jet tempur generasi kelima yang tidak hanya mengandalkan kecepatan dan kekuatan, tetapi juga kecanggihan teknologi siluman, avionik pintar, dan kecerdasan buatan. Di tengah dominasi negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China, Turki muncul sebagai kekuatan baru melalui proyek ambisius bernama KAAN, jet tempur generasi kelima yang dikembangkan sepenuhnya oleh Turkish Aerospace Industries, TAI. Proyek ini bukan hanya tentang membangun pesawat tempur canggih, tetapi merupakan simbol kebangkitan teknologi militer nasional dan pernyataan politik bahwa Turki ingin berdiri sejajar dengan negara adidaya dalam bidang pertahanan. Latar belakang proyek KAAN. Turki selama puluhan tahun bergantung pada armada pesawat buatan asing, khususnya dari Amerika Serikat seperti F-16. Namun, hubungan bilateral yang sering naik turun dan keterbatasan dalam akses teknologi menyebabkan Turki mulai berpikir untuk membangun kemandirian industri pertahanannya. Proyek TFX, yang kemudian diberi nama KAAN, pertama kali diumumkan secara resmi pada tahun 2010-an sebagai bagian dari visi 2023 Turki. Sebuah peta jalan untuk memperkuat kekuatan nasional di berbagai sektor menjelang 100 tahun berdirinya Republik Turki. Setelah dikeluarkannya Turki dari program F-35 oleh Amerika Serikat pada tahun 2019, karena keputusan Ankara untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia, pengembangan KAAN menjadi semakin mendesak dan menjadi prioritas utama dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan Turki. Spesifikasi teknis KAAN. Desain aerodinamika. Panjang, sekitar 21 meter. Rentang sayap, 14 meter. Tinggi, 6 meter. Kursi, twin engine, mesin ganda, single seat, pilot tunggal. Struktur desain siluman dengan material komposit untuk mengurangi jejak radar, stealth. Avionik sensor. Radar AESA, Active Electronically Scanned Array buatan domestik, mampu melacak banyak target sekaligus secara real-time. Infrared Search and Track, IRST mendeteksi pesawat lawan tanpa menggunakan radar. Sistem peperangan elektronik, pengacauan sinyal radar dan sistem komunikasi lawan. Mesin EU Performa. Mesin saat ini, General Electric F110 yang digunakan untuk sementara. Mesin masa depan, mesin jet turbofan dalam negeri yang sedang dikembangkan. Kecepatan maksimal, Mach 1.8. Jangkauan tempur, sekitar 1.100 km tanpa pengisian bahan bakar. Kemampuan, Super Cruise, kemampuan terbang supersonik tanpa afterburner. Persenjataan. Internal Weapons Bay, untuk mempertahankan desain siluman. Senjata udara ke udara, udara ke darat, rudal Bosdoğan, Gakdoğan, Somje, rudal jelajah buatan Turki. Kemampuan nuklir, belum dikonfirmasi, tapi KAAN dirancang untuk fleksibel. Tahapan perkembangan proyek. 1. Desain konseptual, 2016-2019. AI bekerja sama dengan beberapa mitra internasional dan lembaga pertahanan domestik seperti Aselsan dan BETAC untuk mengembangkan sistem elektronik dan avionik. 2. Pembuatan prototipe 2020-2023. Pada 1 Maret 2023, prototipe pertama diperlihatkan kepada publik. Nama resmi KAAN diumumkan, menggantikan kode proyek TFX.
3. Uji terbang perdana 2025 sedih. Dilakukan pada Februari 2025 dan berjalan sukses. Menunjukkan bahwa Turki berhasil mengeksekusi jet tempur generasi kelima dalam waktu kurang dari 1 dekade. 4. Produksi massal, target 2028-2030. AI menargetkan KAAN akan memasuki layanan aktif Angkatan Udara Turki sebelum 2030. Versi ekspor juga sedang dipertimbangkan untuk negara-negara sekutu seperti Pakistan, Azerbaijan, dan negara-negara Teluk. Arti strategis nama KAAN. Kata KAAN dalam bahasa Turki adalah versi lain dari Han, gelar yang digunakan oleh raja atau penguasa dalam budaya Turki, Mongol, dan Asia Tengah. Pemberian nama ini bukan tanpa alasan. Nama ini dimaksudkan untuk mencerminkan dominasi, kepemimpinan, dan kejayaan di udara. Perbandingan dengan jet tempur lain. Meskipun KAAN belum beroperasi secara penuh, ia diproyeksikan akan menjadi saingan langsung jet-jet tempur generasi kelima lain, terutama dalam pasar ekspor ke negara-negara yang tidak bisa membeli F-35 karena faktor politik. Dampak geopolitik. Proyek KAAN menunjukkan transformasi peran Turki di panggung dunia. Dari sekadar pengguna teknologi militer barat, kini Turki ingin menjadi penyedia. Ini berdampak pada kemandirian pertahanan nasional, posisi tawar dalam NATO dan hubungan internasional, pengaruh di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah, kemampuan untuk memimpin kerja sama militer dengan negara-negara Muslim dan non-blok. KAAN bukan hanya jet tempur, tapi juga simbol perlawanan terhadap ketergantungan. Dengan proyek ini, Turki menunjukkan bahwa negara dengan visi kuat, investasi strategis, dan tekad teknologi bisa berdiri sejajar dengan kekuatan global. Meskipun jalan ke depan penuh tantangan, keberhasilan KAAN akan menandai babak baru dalam sejarah kedirgantaraan Turki, dan mungkin juga dalam keseimbangan militer dunia.